Halo pemirsa, di program liputan khusus kali ini, saat ini saya sudah berada di kantor Bupati Ogan Komering Ilir untuk mengikuti rangkaian acara kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Seperti apa kemeriahannya? Kita saksikan liputan selengkapnya. Secara serentak di seluruh tanah air melaksanakan kegiatan Puncak HUT RI dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Begitu juga di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Pada puncak peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini, juga melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Oki. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ogan Komering Ilir, Haji Iskandar SE, yang berpakaian dinas Bupati lengkap didampingi istri Hajah Lindasari Subrata Iskandar dan juga Wakil Bupati Oki HM Jafar Shodik. Turut hadir Kapolres Oki AKBP Dilianto dan Dim 0402 Oki OI, Letkol Infantri Hendra Saputra, seluruh kepala OPD. Para anak didik dan seluruh undangan memadati halaman kantor Bupati Oki pada pagi 17 Agustus tersebut. Dengan penuh semangat, semua peserta upacara secara seksama mengikuti upacara, terutama saat detik-detik pengibaran bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi. Suasana juga tampak begitu haru tatkala semua mata tertuju pada para anggota Paskibra yang begitu gagah, melangkah dengan tegap, lengkap dengan seragam putihnya, penuh dengan kekompakan. Meski kala itu terik matahari menyengat, namun tidak menyurutkan para anggota Paskibra yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera merah putih untuk menjalankan tugasnya mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Oki pada puncak peringatan HUT Republik Indonesia. Bagi mereka, suksesnya mengibarkan bendera merah putih saat pelaksanaan upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia adalah suatu kebanggaan tersendiri. Pembawa baki adalah Putri Sekar Handayani, siswi SMA Negeri 3 unggulan Kabupaten Oki. Di bawah asuhan Polres Oki, para anggota Paskibraka ini dididik, dibina, dan digembleng sehingga lahirlah generasi-generasi pilihan yang menjadi utusan dari masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Oki. Penyerahan duplikat bendera merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Paskibra tampil dengan maksimal dan tanpa ragu di tengah-tengah ramainya mata tertuju. Dalam kesempatan itu, Bupati Oki Haji Iskandar SE mengucapkan rasa syukur karena setelah 2 tahun mengalami COVID-19, kini Indonesia mulai bangkit. Untuk itu, Bupati Oki mengajak semua pihak untuk menjaga kekompakan, sinergisitas dari stakeholder yang ada agar mampu solid dalam bekerja, fokus dalam membangun, fokus dalam bekerja sesuai dengan jabatan dan wewenang masing-masing di setiap instansi maupun Forkompinda dengan tidak melupakan solidaritas. Sinergisitas dan koordinasi antar lembaga maupun antar instansi, apalagi saat ini Indonesia baru saja akan keluar dari pandemi COVID-19. Hendaknya dijadikan acuan semangat, inovasi, dan bangkit dari keterpurukan. Waspada terhadap bahaya krisis ekonomi global yang melanda dengan memanfaatkan sumber daya alam dan ketahanan pangan agar keberlangsungan ekonomi di Kabupaten Oki tetap berjalan sehingga tidak mempengaruhi roda ekonomi. Kepada bendera merah putih. Hormat, senjata! Terus berkarya dengan memperhatikan dampak lingkungan yang ada dengan semangat yang kuat menuju era bangkit. Harus mencapai Indonesia Emas di masa mendatang. Masyarakat harus membantu pemerintah menyongsong kebangkitan baru, melawan krisis ekonomi global, bersatu membangun daerah, raih kesuksesan, kemajuan dan kemandirian dengan berbagai terobosan luar biasa di masyarakat dan segala lini sektor pembangunan. Sektor pertanian, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan tidak luput dari perhatian yang juga diperhitungkan. Indonesia mulai bangkit. Indonesia dengan kekuatan sumber daya manusia, sumber daya alamnya, kita bangkit untuk menumbuhkan daripada ekonomi
yang data sementara di semester kedua ini, semester pertama ini kita menunjukkan angka 5,44% pertumbuhan ekonomi kita. Ini berarti apa? Akumulasi daripada setiap aktivitas ekonomi yang ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia ini menunjukkan pertumbuhan yang baik gitu. Termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ini tentunya di sektor daripada agro, pertanian, dan kita menjadi salah satu adalah sumber pangan nasional. Ini kita tetap terjaga dan tidak terdampak daripada situasi krisis global ini. Ya, itu. Inovasi baru apa Pak di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Ogan Komering? Ya, inovasi yang baru ini kita kembangkan, tetap kita untuk mencapai suatu percepatan dalam arti menuju kota yang modern. Kita ingin menggalakkan itu karena smart city, kita kan dengan tentunya memperhatikan daripada dampak lingkungan juga. Bahwa pembangunan ini tidak harus berhenti akibat eksploitasi dari sumber daya alam kita, tapi kita tetap mempertahankan dengan suatu keberlangsungan dengan keramahan lingkungan yang ada. Ya. Alhamdulillah adik-adik kami berjumlah 36 anak-anak dari seluruh SMA di Kabupaten Oki. Ini asal sekolahnya dari mana saja? Dari seluruh kecamatan, yaitu 18 kecamatan Kabupaten Oki. Totalnya tadi ada berapa? 36 orang. Siap. Ini diambil dari masing-masing Kecamatan, perwakilan dari kecamatan masing-masing. perwakilan ada berapa orang? Beda-beda menurut kemampuan masing-masing mereka dalam hal LTBB. Untuk seleksi kami dari kecamatan, yaitu dari sekolah-sekolah dulu. Dari sekolah sudah dipilih langsung ke kecamatan, dari keselamatan tingkat kabupaten kita melakukannya. Jadi 3 tahap kita, dari sekolahan, kecamatan, dan kabupaten. Perasaan saya sendiri sebenarnya saya sangat bangga sekali karena bisa berkesempatan menjadi baki membawa bendera merah putih. Awalnya sangat gugup sekali karena harus berhadapan dengan bupati secara langsung, tapi saya menjalankannya dengan sebaik saya, sebisa saya, yang terbaik saya lakukan. Setiap hari kami melakukan latihan, pasti kekuatan fisik juga, jogging, push up, sit up. Lalu juga untuk baki sendiri ada latihan khusus yaitu membawa baki dengan ada bata agar bisa sempurna, agar bisa seimbang. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jayalah Indonesiaku, jayalah Kabupaten Oki. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Setelah melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih sebagai tanda puncak peringatan HUT RI ke-77 tahun di Kabupaten Oki, Bupati Oki dan jajarannya yang diwakili Kepala Dinas Sosial Riswandi langsung bertolak menuju Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Kayu Agung yang berada di Jalan Sepucuk Kayu Agung. Dalam kesempatan itu, 874 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki memperoleh remisi umum bertepatan dengan HUT RI ke-77 tahun 2022 tersebut. Dari 874 napi yang mendapat remisi itu, 18 napi diantaranya dinyatakan langsung bebas menghirup udara segar. Pemberian remisi itu dijelaskan Kasubag Tata Usaha Holil Ramadan telah memenuhi syarat substantif dan administratif, yakni telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang menjalani subsider, dan juga aktif dalam program pembinaan yang ada di lapas. Surat remisi itu kemudian diserahkan langsung oleh Bupati Oki melalui Kepala Dinas Sosial Riswandi yang juga membacakan pesan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Para napi yang mendapatkan remisi diminta untuk terus semangat memperbaiki diri, berbenah dan introspeksi diri, jadikan lapas sebagai wadah untuk memperbaiki akhlak dan moral ke arah yang lebih baik, sehingga nantinya setelah menjadi alumni di tengah masyarakat bisa bermanfaat bagi diakui oleh masyarakat dengan baik. Jangan sampai justru kembali berbuat yang melanggar pidana sehingga kembali mendekam dan menambah masa tahanan. Lapas Kayu Agung berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan juga para napi. Hanya saja layanan tatap muka masih terbatas, hanya diberikan waktu 15 menit. Itu pun harus sesuai aturan yang diterapkan di lapas. Di inovasi kami ya mengadakan kunjungan tatap muka langsung untuk para pengunjung. Dibuat inovasinya langsung. Boleh kunjungan tatap muka? Boleh tuntukan muka asal sudah divaksin. Ya, persyaratannya ya bisa menunjukkan kartu vaksin. Harapannya Pak, atau ada yang disampaikan Pak? Ya, untuk ke depan mudah-mudahan ya cepatlah selesai pandemi ini agar kita yang untuk warga binaan bisa dikunjungi keluarganya, bisa bertemu, bisa bersua kembali karena itu sebagian dari proses dalam pembinaan di pemasyarakatan. Oke, di hari spesial hari ulang tahun kemerdekaan ini apakah ada pengurangan masa tahanan? Masalah pengurangan kita berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM, Lapas Kayu Agung mendapat 844 orang yang mendapat remisi umum. Yang bebas remisi umum 30 orang. Yang hari ini terjatuh tanggal 17 Agustus 2022 ini 20 orang hari ini bebas. Yang 10 orangnya masih dalam proses menjalani subsidiar. Tapi beda-beda tanggal dianya keluarnya di Agustus. Ada yang disampaikan Pak? Kunjungan ke lapas juga dihadiri oleh Kapolres Oki AKBP Dilianto dan juga Dandim Oki OI Letkol Infantri Hendra Saputra yang juga berharap masyarakat Kabupaten Oki khususnya dan Indonesia umumnya dapat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, keutuhan NKRI. Jangan sampai berbuat kriminal yang mencoreng dan merugikan orang lain yang nantinya membawa petaka. Ingat, berani bertindak kejahatan, maka sel tahanan jeruji besi menanti Anda. Jangan sampai timbul kalimat menyesal kemudian tiada berguna. Utamakan persatuan dan kesatuan, saling peduli, saling mengasihi, menanamkan gotong royong serta rasa nasionalisme yang tinggi. Maka hari ulang tahun Republik Indonesia harus benar-benar dijiwai dan ditanamkan dalam diri masing-masing pribadi agar perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan bisa melekat di dalam hati rakyat Indonesia. Betapa susahnya berjuang dalam melawan para penjajah dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga. Kini saatnya mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif yang membangun. Tidak memecah belah maupun menimbulkan propaganda. Keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dipertahankan. Dibela dan diperjuangkan dari tangan-tangan orang yang ingin menghancurkan keutuhan negeri. Tugas anak bangsa adalah kita sebagai generasi penerus, jangan sampai kita semua terlena dan lengah oleh hal-hal negatif. Isilah kemerdekaan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan segenap pemikiran dan ide-ide yang brilian yang nantinya melahirkan inovasi-inovasi luar biasa dan diakui.
di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, kita merayakan dengan sukacita, dengan gembira, dengan mengisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif, di mana itu merupakan rasa syukur kita, rasa bangga kita kepada tanah air kita, kepada negara kita ini, bahwasannya di HUT yang ke-77 ini kita diberikan begitu banyak pembangunan, begitu banyak kemajuan yang sangat-sangat berguna bagi kita generasi muda dan bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Bagi kami maknanya adalah bekerja lebih profesional lagi, memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Ogan Komering Ilir. Ada inovasi atau kebijakan baru untuk mensejahterakan masyarakat di tahun hari ulang tahun ke-77? Kami dari Polres Ogan Komering Ilir, kami akan maksimal dan optimal memberikan dukungan kepada Bapak Bupati Ogan Komering Ilir dalam membangun Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Harapannya pandemi COVID segera berlalu, masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan maksimal sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Ya, untuk tahun ini, tahun 2022 ini, saya selaku Dandim 0402 Ogan Komering Ilir merasa bangga di mana kita sebagai anak bangsa, kita bisa melihat bagaimana bangsa Indonesia bisa lepas dari kesulitan yang kita alami selama ini, karena memang masa COVID selama 2 tahun ini sangat sulit bagi kita semua, bukan kita saja, tetapi seluruh dunia. Namun bangsa Indonesia seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa memang kita berhasil mengatasi pandemi ini sendiri, sehingga kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Namun kita tidak boleh jumawa, tetap kita semangat, memberikan motivasi kepada seluruh elemen yang ada, stakeholder yang ada, berkolaborasi untuk selalu membangun bangsa Indonesia ini lebih baik. Saat ini kami dari TNI terus meningkatkan, membantu, mempercepat pembangunan yang ada di Republik Indonesia ini dalam hal yang pertama membantu ketahanan pangan, di mana kita saat ini sekarang sedang memprogramkan khususnya TNI Angkatan Darat, yaitu melaksanakan pembukaan lahan jagung, di mana pembukaan lahan jagung ini merupakan suatu komoditi pertanian yang saat ini kita galakkan untuk mengimbangi pertanian seperti beras yang ada saat ini di Indonesia. Karena memang saat ini untuk komoditi jagung kita sangat kurang sekali yang ada di Indonesia sendiri. Sehingga kita dipercepat untuk membantu pemerintah dalam hal pertanian, yaitu dalam hal tanaman jagung. Jadilah generasi milenial yang cerdas, berakhlak dan bermoral demi keutuhan NKRI. Indonesia milik kita, kita milik Indonesia. Mari jaga NKRI, bersama kita bisa. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial nih, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Mundur. HUT RI ke-77 tahun 2022 kali ini berbeda dari 2 tahun sebelumnya.
Sejak COVID-19 melanda, masyarakat tidak bisa merayakan HUT RI dengan meriah karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan. Masyarakat tidak bisa berkumpul, dilarang beraktivitas di luar ruangan dan juga berkerumun. Segala pembatasan membuat kemeriahan HUT RI sebelumnya tidak bisa dimeriahkan dengan semarak. Upacara puncak HUT RI pun hanya bisa dilakukan secara virtual tanpa tatap muka langsung. Masyarakat sebelumnya mengaku sedih karena biasanya momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia selalu ditunggu-tunggu masyarakat. Betapa tidak, karena setiap tahunnya selalu menjadi agenda rutin banyaknya kegiatan yang digelar saat hari kemerdekaan, sehingga masyarakat menjadi terhibur. Bisa bercanda ria, tertawa, bisa berkumpul bersama, bersenda gurau satu sama lain. Tetapi hal itu sejak masa pandemi hanya tinggal hayalan dalam lamunan yang tidak bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika tetap dilaksanakan, maka bahaya kesehatan mengancam semua. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2022 ini akhirnya bisa mengobati hasrat dan kerinduan masyarakat akan tradisi masyarakat dalam memeriahkan Hari Kemenangan. Pada tahun ini pemerintah memperbolehkan melakukan aktivitas, berkumpul dan berkerumun. Di Kabupaten Oki, masyarakat bisa bernafas lega dan mengaku senang karena Pemkab Oki juga ternyata menggelar berbagai kegiatan lomba guna memeriahkan HUT RI tersebut. Jauh sebelum puncak peringatan HUT RI dilaksanakan, berbagai kegiatan dan aneka lomba mewarnai kemeriahan HUT RI di bumi Bende Seguguk. Di antaranya hadang-hadangan, tarik tambang, bakia, kemudian gerak jalan indah, gerak jalan tepat waktu, apel besar pramuka, pengukuhan paskibra, mendengarkan pidato kenegaraan di ruang rapat DPRD Kabupaten Oki. Ketua DPRD Kabupaten Oki, Haji Abdianto, meminta kepada masyarakat dapat dengan bijak mengisi kemerdekaan karena saat ini menjaga kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama. Menjadikan momen ini menjadi memacu semangat kita untuk membangun, untuk kembali membenahi ekonomi kita yang sempat terpuruk oleh pandemi COVID ini. Semangat perjuangan, semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan untuk semua elemen masyarakat agar hal-hal yang berbau menciptakan semangat kebersamaan, semangat gotong royong itu yang akan kita isi sebaiknya, sehingga betul-betul menimbulkan semangat kita untuk bersama-sama menghadapi seluruh persoalan, untuk bersama-sama kita membangun dan merajut kembali daerah dan negeri kita yang tercinta. Harapannya di HUT RI ini? Pada HUT RI ini harapan kita pada seluruh anak bangsa, pada seluruh pemuda, para kaum milenial di Kabupaten Komering Ilir untuk sama-sama bersatu melakukan hal-hal positif untuk dapat bersama-sama pemerintah tentunya memberikan inovasi-inovasi ke depan untuk membangun Kabupaten Oki yang kita cintai ini. Selanjutnya renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Upacara detik-detik proklamasi, pemberian remisi di Lapas Kelas 2B Kayu Agung, penurunan bendera pusaka dan terakhir lomba bidar di Sungai Komering, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung. Lomba bidar ini dijelaskan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Oki M. Refli diikuti oleh seluruh utusan dari perwakilan kecamatan masing-masing wilayah dalam Kabupaten Oki, memperebutkan total hadiah 15 juta rupiah serta hadiah menarik lainnya yang disiapkan panitia. Kegiatan maupun lomba yang digelar diharapkan mampu memberikan semangat bagi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan HUT RI setelah 2 tahun Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Persiapan lomba dan kegiatan yang dilakukan Pemkab Oki dilakukan jauh dari hari sebelumnya dengan persiapan yang matang dan mapan sehingga semua kegiatan berjalan lancar dan sempurna tanpa hambatan sedikit pun. Bersama membangun daerah, bersama membangun bangsa, bersama melawan COVID-19. Momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini juga dikatakan Kepala Diskom Info Kabupaten Ogan Komering Ilir, Alexander, geliat peringatan HUT RI di Kabupaten Oki sangat meriah mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Gema kemerdekaan mulai terasa kembali, tentu hal yang patut disyukuri karena dampak psikologis dan ekonomi dari terjadinya pandemi sangat membekas di masyarakat. Mengisi kemerdekaan jauh lebih berat dibanding merebut kemerdekaan. Jadi semangat kemerdekaan harus tetap dijaga untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Harus benar-benar digelorakan, jaga kekompakan, gotong royong dan cinta tanah air. Bekerja sungguh-sungguh, semangat dan terus berkarya.
Ya, alhamdulillah di tahun 2022 ini setelah 2 tahun kita hampir tidak melakukan aktivitas selama pelaksanaan hari peringatan ulang tahun kemerdekaan, tahun ini dapat dilaksanakan kembali dengan suasana yang meriah. Upacara di mana-mana dapat dilaksanakan, kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan, sehingga ini gema kemerdekaan sudah mulai terasa kembali. Hal ini tentu dapat kita syukuri karena tentu saja dampak psikologis dan dampak ekonomi dari terjadinya pandemi selama 2 tahun ini sangat membekas di tengah-tengah masyarakat. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, alhamdulillah geliat peringatan HUT RI sangat terasa. Di setiap desa-desa, di kecamatan, sampai di tingkat kabupaten kita laksanakan rangkaian kegiatan. Dan alhamdulillah tadi pagi setelah kita laksanakan upacara penaikan bendera, dihadiri oleh seluruh Forkopimda dan seluruh stakeholder yang ada. Harapan kita semangat ini harus tetap dijaga selama untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini harus benar-benar kita gelorakan di tengah-tengah masyarakat. Khususnya di tengah-tengah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk bekerja lebih keras lagi, mengejar semua harapan dan cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat di tengah. Sesuai dengan apa yang sering disampaikan bahwa mengisi kemerdekaan itu jauh lebih berat daripada merebut kemerdekaan. Tentu ini merupakan tugas kita bersama, termasuk juga masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bagaimana caranya adalah bekerja lebih keras, sungguh-sungguh, bekerja sama, gotong royong, dan semua cita-cita luhur dari para pendiri bangsa ini harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Merdeka, semangat, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Dirgahayu bangsaku, Dirgahayu negeriku, merdeka. Kegiatan Lomba Bidar pada hari ini dan besok ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, di mana sebelumnya sudah dilaksanakan rangkaian kegiatan yang lain, termasuk juga lomba makia, lomba adang-adangan, lomba gaple, dan juga upacara penaikan dan penurunan bendera. Dan alhamdulillah hari ini sudah terlaksana hari pertama Lomba Bidar. Ini merupakan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Karang Taruna Kabupaten Oki, Karang Taruna Kota Kayagung, dan juga dengan Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Karena Lomba Bidar ini adalah bagian daripada olahraga tradisional, olahraga masyarakat, di mana kerjasama ini kami harapkan dengan adanya lomba ini kita bangun lagi sinergi kita antara elemen pemuda, elemen masyarakat bersama pemerintah Kabupaten Oki, dan juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi kita di dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu bangsaku, Dirgahayu negeriku, merdeka. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, baru saja kita saksikan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Saya Anggun Prisma dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawa.